Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsynata Yuda. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS Financial Technology. Yang nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan fintech dan bagaimana fintech telah mengubah industri keuangan tradisional. Berikan contoh spesifik dari aplikasi fintech yang populer dan dampaknya pada perilaku konsumen. Jadi fintech itu merupakan singkatan dari financial technology, yaitu mengacu pada penerapan teknologi dalam layanan industri keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi. Saat ini fintech telah mengubah industri keuangan tradisional dengan cara-cara berikut. Yang nomor satu, peningkatan aksesibilitas. Jadi fintech saat ini mengurangi hambatan akses ke layanan keuangan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, peningkatan aksesibilitas ini memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses layanan keuangan secara online. Bahkan mereka tidak perlu mengunjungi kantor fisik bank atau lembaga keuangan tradisional. Nomor 2, inovasi dalam pembayaran dan transfer uang. Saat ini di Indonesia ada aplikasi-aplikasi fintech, yaitu contohnya Dana, OVO, GoPay. Kemudian ada bank-bank online saat ini, bank digital itu seperti Jago. Aplikasi tersebut telah mengubah cara kita atau cara masyarakat untuk melakukan pembayaran dan mentransfer uang. Aplikasi-aplikasi tersebut menyediakan solusi yang cepat, mudah, dan low cost, atau mungkin sering juga tanpa biaya untuk transfer uang antar individu. Nomor 3 itu peminjaman peer to peer atau P2P lending. Jadi di Indonesia ini ada saat ini khususnya ada beberapa platform peer to peer lending, itu seperti di Kredivo, ada Kami, Aku Laku, dan lain-lain. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut atau platform tersebut itu memungkinkan individu atau masyarakat maupun bisnis ataupun corporate itu untuk mendapatkan akses lebih mudah untuk peminjaman uang tanpa proses yang rumit seperti di bank-bank tradisional atau bank konvensional. Nah, hal ini membantu mengatasi masalah akses untuk orang yang ingin meminjam yang kurang memiliki riwayat kredit yang baik gitu. Nomor 4, investasi dan manajemen keuangan. Nah, ini ada juga aplikasi fintech di bidang investasi dan manajemen keuangan, itu seperti Bibit, kemudian Ajaib. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu mengubah cara masyarakat untuk berinvestasi dengan menyediakan platform yang ramah bagi pengguna dan juga ya seperti tadi low cost itu, atau mungkin ada promo-promo sehingga tanpa biaya untuk kita berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham itu di Ajaib, terus reksadana itu di Bibit. Selanjutnya ada teknologi blockchain dan cryptocurrency. Nah, saat ini lagi trending lagi untuk blockchain dan cryptocurrency. Kedua teknologi ini menghadirkan alternatif baru untuk sistem keuangan yang konvensional. Jadi blockchain dan cryptocurrency ini menawarkan solusi untuk keamanan transaksi, kemudian anonim, dan pengurangan biaya transaksi atau gas fee-nya dalam lingkup keuangan global. Nah, dampak dari perkembangan fintech ini terhadap perilaku konsumen bisa kita lihat sangat signifikan. Seperti yang tadi disebutkan beberapa contoh 1 sampai 5 tadi. Nah, di sini misalnya dengan aplikasi pembayaran digital kayak Dana, bank digital atau bank Jago itu yang saya sebutkan tadi, konsumen atau masyarakat itu bisa melakukan pembayaran dengan cepat, mudah, hanya menggunakan ponsel atau HP mereka. Selanjutnya yang nomor 2, soal nomor 2, bagaimana fintech atau financial technology berkontribusi pada inklusi keuangan.
Kemudian jelaskan peran fintech dalam menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional dan memberikan contoh nyata dari berbagai negara. Nah, ini kurang lebih hampir sama kayak nomor satu. Jadi fintech ini berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke bank tradisional. Ini biasanya yang dia memang jauh dari bank, jauh dari kantor cabang bank, atau juga mungkin ada masyarakat yang memang nggak ada waktu untuk membuka rekening baru ke bank. Nah, ini ada beberapa cara, ada beberapa contoh di mana fintech kontribusi pada inklusi keuangan. Kurang lebih hampir sama yang tadi, pembayaran digital. Jadi saat ini fintech telah membawa solusi pembayaran digital yang memungkinkan individu atau masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan tanpa perlu memiliki rekening bank. Contoh nyatanya layanan PayPal dari negara Amerika, atau di Indonesia kita bisa ada Dana. Jadi kita tidak perlu membuka rekening bank, itu kita udah bisa melakukan transaksi keuangan. Kita bisa menerima uang di PayPal atau di Dana tadi, di aplikasi-aplikasi tersebut atau di platform tersebut, dan kita juga bisa mengirim atau mentransfer uang tersebut ke orang lain. Kemudian yang nomor 2 ada peminjaman mikro dan peer-to-peer lending. Ini sudah saya bahas tadi sedikit. Jadi di banyak negara berkembang, contohnya di Indonesia juga. Jadi peminjaman mikro atau peer-to-peer lending ini lagi booming juga nih, yang memungkinkan untuk individu atau masyarakat, bahkan bisnis yang masih UMKM atau bisnis kecil, untuk mendapatkan akses ke modal tanpa perlu proses yang panjang di bank atau proses yang rumit di bank gitu. Contohnya kalau di Indonesia tadi ada Kami, Aku Laku. Nah, ini ada branch dari Nigeria. Terus di Tala ada aplikasi atau platform Tala di India. Ini saya mencoba mencari di Google. Itu menawarkan pinjaman kecil yang bisa diakses melalui handphone seperti itu tadi, seperti Aku Laku dan lain-lainnya kalau di Indonesia. Nomor 3, banking tanpa kantor fisik. Nah, di tahun 2022, dimulai dari tahun 2022 sepertinya sampai sekarang, itu banyak bank digital baru. Nah, jadi bank digital ini salah satunya memungkinkan masyarakat atau individu untuk membuka rekening bank tanpa harus mengunjungi kantor. Jadi hanya dengan lihat aplikasinya, kita mengunduh aplikasinya, lalu kita sudah bisa membuka rekening bank dan punya rekening bank gitu. Contohnya tadi Bank Jago, atau mungkin sekarang di BCA itu ada Blue, seperti itu. Kemudian nomor 4 ada remittance dan transfer ulang internasional. Nah, jadi untuk sekarang ini fintech juga udah menghadirkan solusi untuk kita transfer uang antar negara. Kalau di Indonesia kita ada layanan kayak seperti Flip atau platform Flip, itu dia bisa mentransfer uang secara internasional. Ataupun tadi kita bisa pakai PayPal. PayPal itu bisa transfer uang secara internasional seperti itu. Dan tentunya layanan-layanan yang saya sebutkan tadi seperti Flip dan PayPal itu menyediakan biaya transaksi yang lebih murah dibanding layanan tradisional seperti Western Union. Selanjutnya ada pendidikan keuangan. Jadi saat ini banyak juga fintech yang bergerak di bidang pendidikan keuangan, yaitu untuk mendanai mahasiswa atau calon mahasiswa untuk agar dia bisa membayar pendidikannya dengan cara mahasiswanya itu mencicil dari yang dipinjam tadi. Kurang lebih hampir sama dengan peer-to-peer lending seperti itu. Contohnya ada Kiva, atau kalau di Indonesia ada apa, saya lupa namanya, crowdfunding untuk
pendidikan keuangan. Di Indonesia itu ada mm, 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 saya lupa. Di Indonesia saya lupa namanya, ada juga dia seperti itu. Selanjutnya nomor 3, bagaimana Anda melihat masa depan industri keuangan dengan adanya perkembangan fintech? Apa saja tren yang diprediksi akan mendominasi industri fintech dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Nah, dengan adanya perkembangan fintech, di masa depan kita bisa melihat perubahan signifikan dalam industri keuangan. Di akhir-akhir ini pun banyak perubahan signifikan dalam industri keuangan. Dan beberapa tren yang diprediksi akan mendominasi di industri fintech dalam 5 sampai tahun ke depan itu antara lain itu lebih integrasi dan kolaborasi. Jadi integrasi dan kolaborasi ini antar platform-platform fintech tadi gitu. Kalau sekarang itu ada Bibit dan Jago. Jadi kalau kita ingin uh, jadi Bibit dan Jago itu sudah berintegrasi atau berkolaborasi, sehingga kalau kita ingin membeli reksadana dan uangnya itu ada di rekening bank Jago kita, itu kita bisa dengan mudah untuk membelinya dengan itu, dan di aplikasinya itu sudah terintegrasi lah, seperti itu. Kemudian nomor 2, peningkatan keamanan dan regulasi. Nah, ini juga mungkin dalam 5 hingga 10 tahun ke depan ada peningkatan keamanan dan regulasi, dikarenakan yaitu tadi ada perubahan yang signifikan yang meningkatnya penetrasi fintech dalam layanan keuangan gitu. Jadi regulasi bakal lebih ketat dan keamanan juga bakal lebih memadai sih seperti. Kemudian ada penggunaan AI dan analitik. Nah, untuk saat ini AI sudah banyak digunakan di tahun ini. Jadi nantinya di industri fintech ini akan masuk juga ke dunia AI seperti itu. Nomor 4, pertumbuhan fintech di negara berkembang. Fintech saat ini tumbuh pesat di negara berkembang, terutama di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nggak ketinggalan juga Indonesia. Di Indonesia juga pertumbuhan fintech saat ini tumbuh pesat. Nah, di sini ini bakal muncul lagi kemungkinan inovasi-inovasi untuk pembayaran, terus untuk peminjaman peer-to-peer lending tadi. Kalau bayaran kita udah ada kris, jadi kita mau pakai, biasanya di semua bank itu sudah bisa kita bayar pakai kris. Nomor 5, munculnya fintech berbasis blockchain dan cryptocurrency. Nah, nanti kedepannya mungkin ada dukungan dari di fintech ini, ada masuk blockchain dan cryptocurrency, seperti mungkin kita nantinya bisa bayar sesuatu menggunakan mata uang kripto seperti itu. Jadi secara keseluruhan, perkembangan finansial teknologi di masa depan akan didorong oleh inovasi teknologi dan kolaborasi industri, perubahan regulasi, dan serta permintaan konsumen yang terus berkembang. Nah, hal ini bakal membentuk industri keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di pasar global. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.